You'll never walk alone. You'll never walk alone. Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan kami, Cavani dan Bruno. Tapi kok dia Bruno anjing? Bruno. Anjing, lo kata gue dogi. Itu mah bolot ya, Pet ya? Yoi. Nggak, gue bolot tanpa owner. Bol. Gue juga, Ball. tapi yang bol. Tau kan? Disney Ball. Ya, tahu. Usain Bolt. Usain Bolt. Wih, pecinta MU habis-habisan itu. Pengen banget main untuk MU. Pengen banget main buat MU sama kayak gua. Gitu ya, loh. Betul juga sih, Wat. Daripada Daniel James, mendingan Usain Bolt. Kan lari-lari aja. Kalau cuma mau lari doang kan? Iyalah, jelas. Kalau cuma mau lari doang ya klub juga bisa. Nah, kalau lari doang, kalau Usain Bolt jadi striker itu enak banget. Dia dari garis tengah, ya kan? Gak usah maju-maju. Passing bola, kejar bola, ya kan? Nggak bakal kena offside. Anyway. Kayak gol Rashford semalam ya. Aduh, itu orang. Rashford tuh kenceng kan? Oh iya, dia cepat. Sekarang gue bilang nih, Donny van de Beek jauh lebih kenceng. Gila, dari belakang dia bisa kejar. Dia sprint ya kan? Dia sprint dia, sayangnya. Saking cepatnya nge-sprint. Sampai di depan dapat bola bingung. Waduh, gimana cara ngerem? Nggak ada teman. Sekarang lu tahu perasaan dari Daniel James. Gitu tuh, puyeng dia kalau ngerem. Ya. Dan sesuai dong dengan yang di IGTV kita. Apa yang Bang Fu bilang? Kiper Diano. Bang Fu mau lihat Cavani sama Greenwood yang starter, ya kan? Mungkin Van de Beek udah pasti turun, kan gitu. McTom yang dimainin, iya kan? Terus masih meragukan Bang Fu. Tapi untuk pertama kalinya musim ini gue mengatakan McTom tadi malam bersama Pogba sampah. Sumpah, sampah. Ya, banyak banget kehilangan bola. Babak pertama 2 kali kehilangan bola and he jeopardized the team. Gitu banget itu berdua. Kalau McTom masih mending ya. Dia kehilangan bola, ya seperti biasa, lari, balik, kejar. Iya. Pogba loh, tetap aja. Tapi akhirnya benar kata ada yang nge-tweet. Ya Pogba is being Pogba, lu mau bilang apa lagi? Itu udah gak bisa komplit. Ya, emang udah lah, begitu. itu mau udah dari Poros Salang bilang dari tahun kapan, gue bilang. Ya, maksud gue, akhirnya gue terima gitu loh. Bahwa kan kita selama ini ngedumel ya. Ini orang kenapa jogging banget? Jadi selama ini lu gak terima gue yang ngomong begitu? Enggak, selama ini masih ada yang lu temenan sama gue? Gue gedeknya, lihat ya. Pogba ini gue udah tahu nih. Kalau udah kehilangan bola pasti jogging. Gue tahu. Selama ini gue masih tetap aja mau ngedumel gitu loh. Sekarang ini bener-bener gue udah nerima. Ya udah, ini Pogba. Pogba itu lu kehilangan bola udah pas begini. Ngapain lagi gue nubelin gitu? Ngerti nggak lo? Cumi, gue udah bilang itu dari kapan tahun kan? Berarti lu nggak terima gue bilang begitu? Ntar dulu. Lu kalau sama gue harus sampai 1. Mau gue apa Cumi? Oh iya ya, anjing. Tapi ntar ada yang bilang itu gol pertama kalau bukan Pogba yang jatuh duel segala macam nggak gol. Ya men, itu gol pertama. Kalau dulu mak bapaknya nggak begini, nggak lahir tuh Pogba. Nggak ada tuh gol begitu. Kejauhan bang, kejauhan lu tarik mundurnya bang. Kejauhan. Sumpah kejauhan. Jadi. Nggak sekalian aja lu ketika benua Afrika terbentuk sekarang bang. Iya betul bisa. Jauh. Tapi ya oke lah, itu kredit lah buat Pogba bahwa dia mau duel, dia punya tanggung jawab untuk merebut itu bola gitu. Tapi lu lihat betapa Van de Beek itu main ya. Gue gini loh, selama ini kan kalian sering banyak bilang kita itu buzzernya Ole, membela Ole, membabi buta segala macam. Tapi kan sekarang akhirnya kalian paham kan kenapa kita ngomong tentang Ole yang bagus-bagusnya gitu loh. Bukan gak ada yang buruk, dan kita pernah bilang ada satu episode yang Ole in, Ole out, kita juga ngomong gitu loh. Bahwa ya lu nonton bola ya lu tonton yang bener gitu loh. Van de Beek tuh semalam main gak banyak sentuhan, Pak. Ya. Buka ruang. Banyak sentuhan. Iya. Dia bukan cuma buka ruang, simple. Lu lihat peluang pertama Rashford, dia dapat bola tuh kasih tak gitu loh. Congkel gitu kan.
Terus yang golnya si Greenwood gitu kan. Itu kan juga ya abis kerja Pogba, bola jatuh di dia nggak mikir banyak-banyak. Dia nggak mikir putar segala macam. Dia lihat Rashford, dia langsung kasih ke Rashford, selesai. Dan Rashford is being Bruno. Berdasarkan omongan oleh Gunnar Solskjaer di pasca preview interviewnya, post match, Ole mengatakan itu seharusnya Rashford berterima kasih kepada seluruh bench Manchester United, pemain-pemain yang duduk di bench. Karena dia ketika bawa bola sebenarnya mau nusuk ke dalam, mau bawa ke dalam, pada teriak switch. Begitu diteriakin switch, dia sadar lihat Mason Greenwood udah lari di sebelahnya. Diteriakin. Dan kata Ole, itu ada berkatnya stadion kosong, walaupun kita pengennya stadion penuh, karena nggak kebayang. Ya, karena kalau stadion penuh, hilang suara dari bench itu nggak akan mungkin kedengaran jelas. Jadi dia bilang adalah positifnya kosong di stadion. Dan itu makanya gue bilang tadi kan, sering ngasih begitu kan Bruno Pet, dapat kadang nggak ngelihat sekali dia langsung dia beri gitu. Hollywood pas gitu. Dan itu ya untung juga Milner salah perhitungan, dia loncat duluan. Itu Milner kan kalau nggak salah gue yang di Milner Fabi gue lupa lah. Pokoknya itu tadi kan mau lompat nyundul nggak? Iyalah Milner ya. Robertson ya kali ya, gue lupa lah. Gol pertama Milner. Gol pertama Milner ya. Tutupnya. Kalau gol yang kedua itu Siris yang bukan. Lu dengar nggak? Gue bilang apa? Apa? Yang bola Rashford ke Greenwood. Nah, benar kan Milner yang loncat. Kalau gol yang kedua itu kan mirip tuh. Kalau gol yang kedua Rice yang telat loncatnya lagi. Iya. Bukan Rice yang telat loncat, nendang nggak kena. Gimana sih? Kan dia nendang satu kan. Balik sama Greenwood ke Rashford, itu kan nendang nggak kena. Habis itu kan dia mundur tuh, diumpan sama Greenwood ke Rashford kan. Dia mau heading nggak dapat lagi, makanya Rashford tinggal. Makanya bilang kan, Rhys Williams nggak belum cukup pengalamannya. Terus datang nih. Bukan blunder lah itu. Datang fans Liverpool di luar negeri. Ngomongnya gini, wajar lah kalian menang melawan Liverpool. Defender kami umur 19 tahun katanya kan. Dibales sama anak-anak United kan. Ya, defender lu umur 19 tahun. Emang yang bikin gol umur berapa? 19 tahun juga itu, Pak. Kalau gue aja gini, kalau lu tahu defender lu umur 19, mendingan lu suruh dia belajar dulu, kuliah yang benar. Iya kan? Gak usah main bola, belajar. Ini fokus sama pendidikan. Main bola lu mau jadi apa nanti? Kalau lu sekolah tuh yang benar, lu ngambil, misalnya lu ngambil sekolah hukum, insya Allah lu jadi lawyer, atau lu masuk kedokteran, jelas masa depan lu. 19 tahun lu masih main bola, lu mau jadi apa? Bikin kesalahan, dihujat. Kalau di luar negeri mah jadi milioner, Bang. Oh ya, sorry. Luar negeri ya. Oke. Karena gue ingat banget lu kecil-kecil main bola, emang di Indonesia mau jadi apa? Dulu kan gitu tahun 80-an. Iya, kalau di luar negeri mah dari kecil bapak emaknya udah nyuruh, lu main bola, lu harusnya lu main bola. Iya. Orang gue ingat banget. Lihat Wayne Rooney, lihat Cristiano Ronaldo. Orang gue ingat banget tuh PSMS tahun 80 awal, 80 pertengahan tuh PSMS kan gue sering ke kebun bunga ya. Gue lihat tuh mereka, kalau istilah anak bedian kan puding ya. Puding tuh bukan puding gitu loh. Telur setengah matang tuh kita sebutnya puding gitu loh. Jamu sebutnya puding gitu loh. Ya kan? Nah, di Medan tuh kita lihat kok di double dong. Kita lihat tuh pudingnya pemain PSMS kayak apa, terus bonus kalau mereka menang di kandang, seri di kandang berapa gitu loh. Jadi itulah alasan kenapa dulu orang-orang tua bilang jadi main bola Indonesia emang bisa kaya, kasarnya begitu dulu gitu loh. Bisa. Soalnya dulu rata-rata ya mungkin setelah eranya BP Ansari Lubis sekali dulu kan mulai lebih ini ya. Tapi sebelumnya kan dulu pemain bola terutama perserikatan di Indonesia itu kan kalau lu main bola bukan rusak, paling setelah mau pensiun sebagai pemain bola di umur 30-an something ya lu akan ditarik ke BUMD gitu. Di Medan tuh banyak banget salah satu tujuan orang main bola dulu karena udah ada jaminan jadi PNS. Jadi PNS itu salah satunya dulu.
Tapi itu juga yang akhirnya merusak sepak bola. Karena ya dulu kan masih pakai APBD, masih betul, karena kan jadi ada BUMD-nya, iya APBD segala macam gitu loh. Tapi ya dulu tuh begitu, pemain PSMS tuh banyak banget kerja di PLN, di Tirtanadi, di bank BPDSU dulu gitu ya. Jadi balik lagi yang tadi gue bilang, kalau gue bercanda gitu, orang bilang 19 tahun BKM, ya makanya udah lu sekolah yang benar, karena dulu kita gituin sekolah yang benar biar jadi pemain, sekolah apa, dokter kek, apa kek gitu loh. Tapi yang golin umur berapa? 19 juga. Ya. Makanya sebenarnya gini. Lucu kalau lo fans Liverpool komplain tentang MU menang melawan defender yang masih umur 19 tahun. Back yang nggak mateng. Tim yang nggak full tim lah istilahnya kan. Karena hello, kalian ngalahkan Aston Villa, itu Aston Villa U17 yang semuanya rata-rata baru mencicipi pertama kali masuk first team. Masih ada yang sekolah. Bahkan orang tuanya loh yang nganterin ke stadion. Masih ada yang sekolah. Antar jemput, gila. Dan itulah satu-satunya kemenangan Liverpool selama 1 bulan Januari. Sadar nggak kalian? Liverpool cuma sekali juara bulan ini lawan Aston Villa U17. TK Villa. Dan kalau dibilang Liverpool nggak pemain dan benar kan gue bilang, Pet, gue ngeri kalau Milner main. Lu lihat apa yang dilakukan Milner di menit awal? Dia tackling si Pogba. Waduh, Pogba yang dia tackle kan yang di menit berapa itu? Menit 12 apa berapa gitu, apa 10 gitu. Ngeri gue gitu. Kan benar gue bilang, karena tenaganya Milner, Milner tuh yang ngasih tenaga ke lini tengah Liverpool gitu. Dari sisi ototnya, gue pakai istilah otot lah ya. Emang otot. Milner gue akuin. Tapi mereka kehilangan yang kemarin, kalau kita waktu lawan Liverpool di Premier League kemarin, mereka kehilangan kalau menurut gue kemarin umpan-umpan cepatnya, Bang. Karena Milner nggak, lu lihat Milner berapa kali umpan? Dia ngumpannya tuh langsung selalu model-model yang old school, menuju ke gawang, dia ngarepin Salah atau salah satu dari mereka yang di depan itu untuk nyambut umpan yang memang ngarahnya ke gawang. Itu kan susah, nggak segampang itu lagi. Back yang zaman sekarang ini juga pada tutup melingkar. Yang bahasa paling simpel adalah Liverpool kehilangan bola-bola panjang dari Jordan Henderson yang dia bisa kirim dari belakang gitu loh. Betul. Gitu. Jadi maksudnya gue akuin kemarin tuh Milner tuh ngori gitu loh. Bahkan dan akhirnya jadi pertandingan seru. Dan gue semalam tuh lebih sedep nih ngeliatnya. Jujur gue nggak bohong. Benar-benar gue jujur, gue bilang bahwa even pada saat United ketinggalan 1-0, gue masih santai aja nontonnya. Yai. Sesantai itu gue bener. Sesantai itu. Nggak ada gue ngomel, nggak ada apa. Nggak ada gue gergetan gitu. Nggak ada. Santai aja gue nonton gitu kan. Bisa ini gitu kan. Dapat lah ini gitu kan. Greenwood bikin gol. Walaupun yang awal Greenwood itu udah 2 peluangnya di awal kalau gue nggak salah ya. Sebelum golnya Greenwood ada 2. Ya, dia 2 peluang. Ya sekali yang Van de Beek yang sampai kayak gini. Yang Doni di tengah, nggak dipasing balik ke tengah. Iya. Tapi gitu kan sekali. Kayak kata lu, overall kemarin nontonnya itu santai. Kalau gue mungkin karena kan gue bilang di GTV ya, gue nggak peduli banget nih, lolos nggak lolos gue nggak peduli. Dia berharap menang tapi nggak peduli kalaupun kalah gitu ya. Jadi nggak ada beban. Plus waktu kebobolan 1, mungkin karena memang udah musim ini kebanyakan kali ya kita comeback. Jadi bagi gue, masa 1-0 mah gampang. Iya. Sampai musim beda di 9, saya di 21. York bikin gol menit 88, Solskjaer 90 kan gitu. Kemarin 21 disamain 2 sama Andri gitu kan. Karena itu ngerasa di itu nggak firm loh, Pet. Ini suara buat yang robot apa gua suara yang... lo sinyal lo dari kemarin. Hah? Lu berisik Bang Fu, putus-putus kata Mimin tuh. Udah sekarang oke. Jadi gini, gue ngerasa Dean Henderson tuh nggak firm loh, Pet. Ya
Yang kemarin sih satu sih yang menurut gue yang memang kurang banget pas waktu gol keduanya salah. Iya. Walaupun tuh kaget-kagetan ya, memang kaget semuanya. Dia si Maguire menutup. Maguire, ya. Cuman bagi gue ya, memang reaksinya dia mungkin agak lambat. Beda dengan agak lambat daripada De Gea. Iya. Cuman at the end of the day, kalau gue sih ngeliatnya gini, De Gea juga waktu pertama kali masuk ke United, iya, gugup lah. Iya, culun banget. Apalagi kalau udah bola-bola udara tuh, dia seneng banget yang kita udah mungkin sering lihat Van der Sar nonjok bola juga. Itu udah kita bahas lah, kasarnya De Gea tuh kayak vampir takut ngelihat cross gitu crossing gitu loh. Nah, kalau gue ngerasa justru di gol pertama yang Dean Henderson itu agak lambat nutupnya gitu. Itu sih menurut gue. Makanya gue ngerasa ya karena kan gue lihat berapa kali dia main, ya bukannya dia nggak ada bikin save bagus ya, ada cuma ekspektasinya mungkin karena ngelihat dia segitu bagusnya musim lalu di Sheffield United, plus hype-nya tuh sangat tinggi pada saat dia masuk nih, digadang-gadang dia jadi kiper utama segala macam bla bla bla. Kan gua doang yang bilang enggak, kasih De Gea kesempatan gitu loh. Dan proven gitu loh. Menurut gua belum firm ini orang gitu loh. Masih digagap aja, culture shock lah kasarnya gitu loh. Yang dari Sheffield United terus lu pindah ke Manchester United gitu, walaupun sama-sama United ya gitu. Mungkin itu salah satu faktor terbesar sih Bang, kalau gue bilang itu Sheffield, ini United, Manchester United. Itu dia kan gue bilang culture shock cumi. Iya, bukan itunya. Maksud gue gini, ketika Dean Henderson kelihatan bagus banget di Sheffield, karena ketika tim datang melawan Sheffield United, ekspektasi mereka itu ya udah kita serang mereka akan bertahan, itu mid table tim ya. Motivasi tim manapun kalau datang lawan Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, bahkan Arsenal ya, yang karena nama nih, adalah ekspektasinya itu adalah menggempur. Dan mungkin Dean Henderson belum terbiasa dengan yang tekanan, apalagi MU ya, MU, Liverpool, City yang ibaratnya lagi bersaing di atas nih sekarang. Itu kan tekanan mentalnya itu benar-benar, lu nggak bisa kebobolan, lu nggak bisa ini, lu harus benar-benar on top of your game kan gitu. Dan mungkin itu menurut gue yang Dean Henderson itu dia gitu loh. Tapi gue yakin sih, secara kualitas dia bisa meningkatkan. Ya, itu sekarang gimana dia bisa menghadapi beban psikologis itu. Dia bisa menghadapi beban mental bahwa gue sekarang di United, I have to give my best gitu loh. Karena banyak kayak mungkin Hazard menurut gue bukan cuma karena sering cedera ya, tapi ya salah satunya kayaknya nggak bisa mengenyahkan beban mentalnya, psikologisnya gitu. Pun dengan mungkin Werner sama Havertz, walaupun ada orang bilang nggak dimainkan di posisi yang sesuai dengan Lampard segala macam bla 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 gitu ya kan. Ya menurut gue juga sebenarnya pemain bagus lu juga harus bisa beradaptasi dengan taktiknya pelatih gitu ya. Ini kan enggak gitu, sama lu kayak Falcao segitu bagusnya di Monaco terus pindah ke United jadi kayak apa gitu kan. Jadi selalu adalah beban psikologis pada saat lu bermain untuk klub yang lebih besar dan tidak semua orang bisa menghandle itu. Gue setuju banget dengan omongan lo ini. Di United sendiri ada dua contoh yang signifikan banget. Dua-duanya Portugis, dua-duanya dari Sporting Lisbon, klub yang lebih kecil dari Manchester United. Tapi nggak cuma dia ya, Nani juga dari Sporting, Alex Telles dari maksudnya dari Liga Portugal yang ibaratnya naik ke Premier League. Itu kan naik kelas banget mereka. Tapi nggak semuanya sukses juga. Nani nggak terlalu sukses, dia punya skill tapi nggak terlalu sukses. Yang gue lihat dari interview Bruno Fernandes tadi malam, gue dapetin kesamaan dia dengan Cristiano. Bruno kemarin bilang, karena dia kemarin kesel lawan Liverpool ditarik mundur terus dikatakan nama Ole bahwa dia nggak akan jadi starting lineup. Nggak main loh. Dia praktis. Ya gue latihan. Dia latihan sama Jota, sama Fred, walaupun Fred hanya untuk menghibur kata dia. Ya dia ekstra latihan. Bagi gue, mereka ini memang punya motivasi untuk menjadi yang terbaik. Bukan di liga, tapi terbaik dari versinya mereka sebelumnya. Bagi gue itu mentalitas pemenang. Yes, mentalitas pemenang. Dan menurut gue, nggak banyak pemain yang kayak gitu. Dan MU, ketika gue bilang beruntung dapatkan Bruno Fernandes, secara skill, mungkin dia masih kalah dengan, bahkan seorang Paul Scholes mungkin passing-passingnya masih lebih akurat. Kevin De Bruyne mungkin menurut gue pribadi ya, masih jauh secara skill, akurasi masih lebih bagus daripada Bruno Fernandes. Tapi apa yang dimiliki Bruno Fernandes dibandingkan mentalitasnya, itu beda banget. Lo mau tau nggak? Ini hampir sama dengan Cantona dan Ginola.
Semua tahu Yes. Ginola luar biasa skillful. Enak banget lihat Ginola main. Dribblingnya, keeping ball-nya, nusuk segala macam dibanding Cantona yang nggak banyak dribble, cuma mainnya lebih simpel gitu. Tapi itu tadi mentalitas pemenang lebih ada di Cantona gitu. Dia lebih bisa menghadapi tekanan, menghadapi diberi tanggung jawab segala macam sehingga dia lebih stand out jadinya gitu loh. Dan kalau tadi kayak itu tadi kan si Bruno kan latihan 30-45 menit yang tendangan bebas tuh yang dia latih gitu kan, praktis gitu kan. Itu sama kayak main basket. Juan Mata. Oh ya, nggak usah sebut-sebut lah. Juan Mata dia. Lo tau nggak? Ini gue. Bangsat, orang lagi ngomong kebiasaan udah tahu terus marah lagi gitu loh. Tadi malam kau udah kufasilitasi, jadi sekarang nggak apa-apa gue ngoceh dikit. Ini jadi mengingatkan gue sama kalau di basket tuh kayak Shaq. Shaquille O'Neal tuh kan gitu, jelek banget free throw-nya. Ya. Apa yang dia lakukan? Iya, cuma maksud gue kan ada peningkatan dari Orlando ke Lakers kan gitu loh. Iya kan? Ya. Plus sama kayak Golden State yang final keberapa gitu yang akhirnya menang lawan Cavaliers kan juga gitu. Si Steph Curry apa? Gue lupa siapa ya, Kyrie Irving apa siapa gitu yang nambah porsi latihannya. Even almarhum Kobe gitu loh. Mereka sering menambah jam latihan sendiri sesudah yang lain selesai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Bukan cuma untuk Kobe bukan nambah lagi, dia sampai jam 3 pagi pernah WhatsAppan sama Michael Jordan. Cuma nanya teknik, cara lu syuting kayak gini. Itu yang dibilang Jordan waktu di acara mengenang Kobe pas waktu penguburannya. Itu kan Michael bilang, ini adik saya yang satu ini. Kadang-kadang menyebalkan, karena dia nggak ragu-ragu nelfon saya atau WhatsApp saya jam 3 pagi, cuma nanya, how do you do your fade away? Cuma gitu doang. Maksud gue kan, itu yang dikatakan adalah mentalitas pemenang kan. Dan bukan berarti, gini loh, kemarin tuh gue bilang pada saat Bruno marah ditarik keluar, kan gue bilang, ya dia punya sifat kompetitif yang sangat kuat gitu loh. Bukan berarti dia marah sama rekan timnya. Mungkin dia marah sama performanya dia saat itu gitu loh. Kenapa sih gue bisa main jelek, berantakan sehingga gue harus diganti pada saat mungkin tim menyandarkan harapan ke gue gitu loh. Then what should I do? Okay, I have to practice more. Itu yang dia bikin gitu loh. Dan kejadian lah kemarin. Itu benar-benar set piece-nya cakep itu. Cakep. Itu dia di interviewnya kan yang bilang kan. Cavani, dia bilang, Eddie came up to me, dan dia mengatakan, coba ambil di sisi terdekatnya kiper aja. Dia nggak akan menduga itu. Jadi, that's what I tried, katanya. Jadi, Cavani mungkin ada peran di mana titik yang, karena memang kan agak jarang ya, maksudnya, lo udah jelas nih kiper di sebelah kanan, dan dia ngarah ke kanan, di sisi terdekatnya. Iya. Gue yakin Alisson juga, lah, kok malah ke dekat gua, gitu. Karena kan once lu duduk, lu berdiri di gawang nih sebagai kiper gitu ya. Pada saat lu ngadapin bola mati, pikiran lu tuh udah nentuin, gue mau kemana. Lu udah mau ke kanan. Nih. Makanya lu pasang bola di kanan juga lu tahu ini pasti ke sana nih kan. Once pikiran lu udah ngedrive lu untuk ke kanan, maka segala macam syaraf di badan lu ini secara tidak langsung akan, gue ke kanan deh. Ya. Jadi pada saat ditendang kemudian ternyata area tidak sesuai dengan yang lu bikin, lu pasti gagap. Gitu loh. Sementara kalau emang pas bisa jadi lebih cepat sehingga lu bisa menahan bolanya gitu loh. Makanya main bola jadi paham gitu maksud gua. Tapi ya itulah mental juaranya seorang Bruno Fernandes kemarin. Bentar Pet, ngobrol. Ya, oke. Dia main cuma berapa menit, dia langsung bisa memberikan bukan cuma influence the game secara keseluruhan dan bukan mengatakan bahwa Donny van de Beek tidak memberikan influence yang baik selama bermain. Enggak, cuman he brought a different level of intensity kepada permainan ketika dia masuk, dan bagi gue that's Bruno Fernandes. Termasuk umpannya Bruno ke Cavani yang headingnya Cavani nggak gol. Itu juga kalau lu nonton balik pertandingannya, itu Cavani itu ada di sisi sebelah kiri dari sisi wing, dan kelihatan banget bahasa tubuhnya itu nggak ada tertarik untuk masuk ke dalam untuk ngambil bola. Dia bahkan udah mau keluar dari serangan depan ya. Tapi begitu dia melihat Bruno Fernandes yang dapat bola, itu dia langsung ambil posisi untuk langsung masuk lagi ke dalam. Sayangnya tidak berbuah.
headingnya. Itu gue udah Tidak. bangke lah gitu loh. Tapi kalau 4-2 settle the games itu benar-benar udah tenang banget kan. Cuman, tapi kan kalau misalnya jadinya seri, anjrit sebel banget itu udah pasti itu Cavani. Sebel banget. Gila. Apalagi gol keduanya juga kesalahan beliau. Iya. Kehilangan bola di titik yang paling rawan. Ya, di tengah gitu kan, lu salah passing gitu ya, dapat sama Milner kasih segala macam, ya selesai gitu. Tapi kan ada saat ini lagi mau maju untuk counter, mau maju untuk buka serangan. Jadi pemain lagi maju ke semua. Iya, itu dia kan dia salah passing gitu. Tapi sekali lagi Shaw menunjukkan performa yang luar biasa bagus, luar biasa. Astaga. Luke Shaw bagi gue, kemarin gue langsung ke tweet, ini Alex Telles, pantatnya makin panas nih di bangku cadangan kalau kayak gini terus Shaw. Luke Shaw was absolutely, apalagi babak pertama. He was a beast, man. Bertahannya iya, nyerangnya iya, ngejar bola udah kayak gue nggak tahu, kayak anjing kesurupan setan. Dan betul-betul walaupun nggak pakai otak lagi itu. Walaupun emang salah bisa bikin 2 gol ya. Itu maksud gue 2 gol itu kan yang gol pertama itu kecerdikan Salah untuk ngelihat ruang kosong di antara back United, di antara Maguire sama Shaw. Dia masuknya ke situ gitulah. Ya lu tau lah, Salah itu main cerdas lah. Sementara gol kedua sendiri tuh Shaw bukannya nggak ada effort buat nutup ya. Dia sliding gitu, cuma nggak dapat anjir gue bilang. Tapi emang overall gue emang cakep gitu loh. Tapi gini loh Pet, Liverpool tuh harus berterima kasih sama United. Nah. Akhirnya Liverpool tuh nggak mandul lagi. Yes, Salah. Buka puasa dia. Langsung 2 gol. Bukan cuma Salah, Liverpool secara keseluruhan dong. Kan lawan Burnley nggak ada bikin gol. Iya, lawan Southampton nggak bikin gol. Nggak usah kayak gitu, lu kenapa nggak sekali bilang aja Mane juga nggak bikin gol gitu loh. Cuma ya itu tadi. Salah gitu doang. Apa? Bagi gue kemarin itu Salah doang yang Salah bagus mainnya. Salah berubah. Beda banget dengan minggu lalu kita ketemu sama Liverpool dengan Salah yang kemarin itu beda. Ya. Asli. Ya udah gitulah, enak lah pokoknya jadinya menang terus ketemunya West Ham ya. Dan lagi-lagi City ketemu siapa? Swansea, luar biasa memang ya. Luar biasa. Mereka enak. Tapi it's okay, man. It's okay. Karena bukan apa-apa. Gua kemarin yang kepikiran sama gue satu aja. Kalau kita sampai ke semifinal lagi, kalah sekalipun di semifinal. Kalau ada yang mengatakan, sampai semifinal, kelasnya cuma semifinal, it's okay. Tapi guess what? Dalam perjalanan kami ke sini, kami tidak mengalahkan tim RC Ecek seperti yang kalian selalu tuju. Kami sudah mengalahkan salah satu juara tahun lalu Premier League. Yang bagi saya Liverpool, tolong jangan terlalu bersedih kekalahan kemarin. Kalian nikmati aja, enjoy the moment. Kalian sudah juara musim lalu. Kalau kalian masih merasa berat, silakan konsultasi dengan Blackburn dan Leicester. Ya mungkin dalam kelompok itulah kalian ya. Kelompok sekali dalam bertahun-tahun. Iya. Makanya baru juara sekali 30 tahun, gak usah terlalu songong. Kayak dokter yang satu itu, yang marah-marah. Nggak usah dikasih panggung lah, sebut-sebut di sini. Emang dokter banyak. Gue punya kenalan dokter di Liverpool juga. Tapi gitu. Ingat. Ya, gua cuma ingetin satu. Dulu ketika MU juara terus, ya kan? Kami songong, tapi songongnya kami itu kami dukung dengan kemampuan untuk mempertahankan gelar. Jangan songong, lalu bulan Januari cuma menang lawan Villa Under 17. Gue yakin di video yang satu ini banyak dislike-nya nih. Bodoh amat, kita puasin. Yalah, tapi ya pokoknya sesuai dengan yang kita obrolin sewaktu sesuai dengan yang kita obrolin di GTV gitu kan. Gue yakin bahwa back four yang nggak berubah, Dianu kiper, gelandangnya ya McTom, Pogba, dan benar dia pakai 4-2-3-1 gitu kan. Terus sempat berubah jadi 4-3-1-2 pada saat dia mainin Martial gitu ya. Dan benar-benar performa United sekarang itu
bukan performa bikin gue jantungan. No. Sangat-sangat bener gue bilang, gue ketinggalan 1-0 lawan Liverpool loh, ini ketinggalan gitu di kandang gitu. Gue udah santai aja lah, udahlah gitu, bisa gitu. Dan kecermatan Oli untuk mengganti dia ganti Greenwood dengan siapa? McTominay ya? Dia ganti Greenwood dengan Fred ya. Dia ganti Greenwood dengan Fred. Nah, itu dia mulai pakai 4-4-2 diamond. Ya kan? Ya. Akhirnya kan golnya dari situ juga, daripada saat dia mengganti strateginya dia gitu loh. Ya masukin lagi Bruno ganti Van de Beek gitu kan. Dan lu lihat lagi kan Bruno yang banyak main di tengah, di depan gitu loh. Dan ada yang mengatakan bahwa free kick Bruno itu dapatnya. Ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan ya fans sebelah dan bolot juga mengatakan bahwa free kicknya Bruno itu dapatnya bukan pelanggaran. Diving. Apa? Diving? Ya, karena Cavani itu udah sebelum dihajar sama Fabinho, Cavani itu kalau dilihat di replay lututnya Cavani itu duluan nekuk. Jadi memang dia udah tahu dia bakal dihajar, jadi dia nekuk duluan. Nah, kalau gue cuma ngasih jawaban sesimpel ini aja sih. Namanya seorang striker, ya. Seorang striker itu memang harus cerdas. Nah, itu kayak Alan Shearer juga bilang, ya striker ya harus cerdas. Karena dia udah tahu. Memang dia tahu kok dia bakal dihajar. Ya sekalian aja gue jatuh. Ini titik yang paling mendekati ke titik penalti. Ya kan? Gue minimal bisa dapetin. Kalau misalnya di dalam gue bisa dapat penalti. Kalau di luar, minimal nih free kick udah enak banget nih. Nah, jadi bagi gue, kalau lo bilang bahwa Cavani diving, it's not diving, it's smart play. Dia tahu, dia nggak bisa ngapain-ngapain lagi ya. Ini memang udah titiknya. Diving itu kalau lu nggak ada dia apa-apain jatuh itu diving. Yes. Coba kalau itu jelas, tahu lu bakal dihajar. Ya, dimengerti dulu arti kalimatnya sebelum ngomong gitu loh. Kalau ini pun juga sebenarnya bukan tahu mau dihajar sih. Kadang-kadang itu bentuk perlindungan bahwa kalau posisi gue begini, gue kena begini, gue bisa cedera parah. Kan begitu. Misalnya lu posisi tegak lurus, dihajar di sisi di belakang lutut, ya itu kan damage-nya akan lebih besar gitu. Jadi mungkin sebelum itu sekalian nih gue begini, jadi kalau kena gue mengurangi resiko cedera terhadap diri gue kan. Ya, makanya sekali gue bilang main bola gitu loh, jangan cuma main FM, PS kayak tadi tuh ada yang nge-DM gue. Intinya gini, pokoknya dia bilang gue udah tahu Bruno akan kayak gini sejak dia main di PS. Astagfirullahaladzim. Berhenti nih semua scouting di klub-klub benar. Jangan terlalu keras kok serang-serang orang FM dan PS yang kayak gitu-gitu. Gue bukan nyerang. Nanti kau menemani bintang laut, alpukat busuk dan bintang laut nanti diserang lagi. Orang ini ada salahnya rupanya kalau kami main game kata gitu. Wait, nah itu makanya kan coba dimengerti nih kalimat gue ya. Diam. Gua tidak menyalahkan orang main PES ataupun FM. Ya, silahkan. Karena gua juga dulu main. Cuma once lu ngomong, wah, iya tuh Wonderkid, ini bagus tuh, di FM segini bagus. Itu tidak menjadi jaminan. Lingard aja lebih bagus daripada Haaland kalau lu main di FM apa di PS gitu loh. Ya itu nggak menjadi jaminan. Karena scoutingnya mereka menyewa scouting beneran gitu ya. Mereka cuma scouting. Pada saat itu dijadiin ke mesin, mereka nggak tahu nih nutrisinya apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari, nambah latihan jam berapa, gaulnya sama siapa, itu nggak ada di mesin, di game yang dimainin nggak ada. Kalau istilah gue, gitu nggak ada human touch-nya. Iya itu dia. Memang database ini pemain bagus gitu kan. Ya nggak salah karena yang benar-benar dicari sekarang gitu kan. Dia dimasukin. Tapi untuk menjadi jaminan dia akan bersinar segala macam, itu sih lain cerita. Kalau emang dia bersinar, oh itu gue udah lihat itu cuma kebetulan cumi. Coba deh lu hitung ada berapa banyak sih pemain yang nggak berhasil. Sendiri main FM kan? Dia main FM. Iya, main gitu. Tapi lu coba tanya Oleh. Lu milih pemain berdasarkan FM. Pasti dia bilang, ya enggak lah, ya kali. Lu cuma scouting dari FM, sementara mereka nyebar scoutingnya kemana-mana, ngelihat ini orang main week setiap minggu gitu ya. Itulah kenapa dimasukin. Tapi pada saat itu kan nanti ada yang pada saat dia pindah ternyata homesick, segala macem gitu loh.
itu loh yang variabel itu sangat banyak. Jadi gue tidak menyalahkan orang main FM, PS gitu, enggak, karena gue juga dulu main gitu. Cuma maksud gue stop over glorifying deh gitu loh. Bukan berarti yang lu lihat ini wonderkid nih segala macam gitu. I enjoy FIFA 21. I enjoy playing NBA. I play games ya. Maksudnya FIFA, I play. Main games gua gitu loh. Yang ngikutin Twitter gue juga tahu gue main Mobile Legends atau apa. Any games gue suka. Termasuk FIFA, termasuk FM, termasuk PS. Dari PS. Gue lebih suka PS daripada FIFA. Tapi at the end of the day, gue sadar ini angka 60, 80, 92, 33. Dan itu semua angka. Angka yang kalau lu kasih regime trainingnya bagus, dia akan meningkat sendiri. Tidak akan pernah sesuai dengan realita yang ada di dalam kehidupan. Ya kan? Iya. Jadi please, kayak kata Fuad, don't over glorify. Apalagi sampai lu menganggap lu bisa lebih pintar daripada Ole Gunnar Solskjaer. Gue di DM kenapa gak main kali ini? Kenapa gak beli ini? God damn, man. Iya. You're just up. Gue di DM cuma ngomong gitu loh. Gue kaget, gue bilang buset dah gitu loh. Ini gue bacain deh jadi DM-nya. Main FM gini-gini. Buset, dalam hati gue ini dongo gitu. Gue gak ada bilang salah kok gitu loh. Gue bilang kan, coba deh, bukan berarti apa yang di situ wonderkid segala macam terus lu seolah-olah oh iya benar nih wonderkid nih akan bagus nih segala macam. Aduh mah, come on man gitu loh. Nggak begitu gitu loh. Itu sih gitu loh. Mana tadi ya? Gue jadi penasaran nih kalimatnya. Ya, tapi ya lu boleh. Oh ini kalimatnya gini nih kalimat. Tadi ada gue post di Instagram. Udah nggak heran gue sama kualitasnya Bruno waktu di Lisbon 2 tahun lalu di PS aja ratingnya udah 85 ke atas. Dan sekarang di Lisbon ada Bruno baru namanya Pedro Gonçalves. Kalimatnya nih ya. Udah nggak heran gue sama kualitasnya Bruno waktu di Lisbon 2 tahun lalu di PS aja ratingnya. Dia udah nggak heran karena 2 tahun lalu di PS dia udah ratingnya banyak. Lu udah nggak heran. Wah tiba-tiba nyungsep kagak akan ada tuh kalimat begitu. Astaga. Udah. Makanya, jadi enaknya lo Liverpool kalau overall gue senang Liverpool ya mainnya. Gue senang banget ada Football Manager. Kenapa? Karena minimal nih kita yang tadinya yang awam ya istilahnya ya mengetahui lebih banyak tentang bagaimana sih sebuah klub sepak bola running jalan prosedurnya lebih jalan, lebih mengerti soal taktik. Kalian lebih memahami bahwa taktik itu nggak flat cuman 4-4-2, bahwa 4-4-2 itu aja banyak versinya, banyak yang bisa lo mainin. Jadi itu dari sisi itu tuh bagus, itu positifnya. Tapi negatifnya ya ini. Jadi banyak yang namanya bench manager, ngerti nggak? Yang sofa manager, living room manager yang merasa bahwa they could do a better job than the real manager. Sampai dan difasilitasi nama Twitter, media sosial. Dan akhirnya lu menjadi seakan-akan gampang banget ngata-ngatain oleh out lah, Klopp out lah, Lampard out lah, Arteta out lah, come on. BTW, ini breaking news ya, Lampard mau dipecat. Itu bukan breaking news sih. Udah keluar beritanya. Iya enggak? No, udah keluar beritanya. Maksud gua akan officially nih. Iya, akan officially nih. Udah keluar. Nah kan udah barusan gitu loh. Pecat, Lampard dipecat. Ya habis dia nggak mau nyawa gua. Hitung-hitungan. Siapa nih penggantinya ya? Padahal kalau nggak salah kemarin sempat ada udah hubungin Lampard loh, gue mau jadi ininya pembina rohani dia. Penasihat spiritual. Iya. Ya mungkin dia tahu kali lu ke gereja aja jarang. Menarik nih siapa yang mau jadi caretakernya si Chelsea. Antara, kalau nggak salah kemarin, Allegri. Apa? Jadi makin gini lah yang bolot ya kan. Anjing, coachnya diambil PSG, Allegri-nya diambil ini. Antara Tuchel, tapi kalau dia caretaker mungkin antara Solari atau Hiding. Paling nggak selamat dulu sisa musimnya. Kan biasanya begitu Chelsea. Gitu. Tore Andre Flo. Oh ya? Tore Andre Flo. Ya, biar jadi PE teacher dari Norway lagi, satu lagi. Ya. Ya udah, pokoknya kalau gue sih overall Liverpool kemarin gue dini hari tadi gue sih sangat santai karena mungkin itu yang gue prediksi, yang mungkin itu yang gue harapkan gitu ya, mainnya United seperti itu. Gue nggak, kan di IGTV juga gue bilang
gue sih nggak takut kalah. Cuma kalau emang bisa lolos ya lolos, justru akan bagus buat mematangkan main lain gitu loh. Karena kalau boleh dilepas ya mendingan gue lepas Europa League gitu. Karena kemarin juga lawannya tuh Liverpool gitu ya. Apalagi ntar lawannya West Ham. Ya paling nggak kan lu masih punya, lu ada peluang lah untuk melangkah lebih jauh. So be it gitu loh kalau menurut gue. Ntar tinggal kita lihat aja. Semifinal paling ujung-ujungnya ketemu nanti kita City. lawan. Lupa. Pokoknya kalau ya mungkin ya. Pokoknya kalau nggak salah di bagan itu final tuh ketemu Tottenham. Kalau Tottenham juga mulus terus. Kalau gue nggak salah. Gitu. Itu aja sih. Gue jadi teringat. Apa? Interview Klopp kemarin dong tadi malam. Baguslah kami bertemu Manchester United yang mengandalkan permainan counter attack. Karena ini kami anggap sebagai latihan untuk pertemuan kami melawan Spurs. Mereka juga, mereka suka bermain counter attack. Gue mikirnya, ini Jurgen Klopp, lu post match interview lu nih menganggap apa? Bahwa ini latihan bersama MU. Lu kalah cuy, lu bilang ini latihan. Satu, jangan lupa, kalau nggak salah penguasaan bola kita lebih tinggi loh babak pertama. Iya. Babak pertama ya? 5-4-6 kalau gue nggak salah. Iya, 5-4-4-6. Dan itu gue langsung mikir, anjir, kapan lagi ya gue ngeliat United dominan terhadap Liverpool? Udah sempat itu loh di otak gue. Gitu. 5-4-4-6 kalau gue nggak salah tuh sempat gitu loh kita unggul gitu. Ya, Klopp udah stres. Ya emang ya. Udah nggak. Klopp udah stres. Udah stres. Kenapa? Karena musim lalu tuh udah dia bikin sampai jadi meme kan tuh yang dia ngitung di bus tuh 1, 2, 3, 6 kan gitu ya untuk Champions League-nya. Oke, congratulations. Terus juara ya kan dipuji-puji apa semua. Dan gue sendiri mengagumi apa yang dilakukan Klopp di Liverpool. All good man, all good. Tapi abis itu lu terlalu songong sih ya dengan komentar-komentar lu. Gue mulai gue sebel lihat dia yang ngomentari masalah penalti FC di bilangnya. Kita kan Manchester United have more penalties than I have been here with Liverpool katanya. Ya iyalah, lu juga di Liverpool baru berapa tahun ya kan. Kalau gue sih nggak pernah suka sama Klopp. Lebih banyak. Nah kemarin nggak dapat penalti, dapatnya free kick. Kita ambil pak, kita ambil. Gue jauh lebih suka Harry Redknapp daripada Klopp. Oh jelas. Gue lebih suka Brendan Rodgers. Ya. Gitu. Ya udah, itu aja. Tadi ada titipan dari bagus poinnya Mimin. Gak belajar dari zaman dia di Dortmund, banyak ngomong akhirnya Dortmund terancam degradasi waktu itu. Ya, tuh harus belajar loh. Iya. Cuma kalau ini mau degradasi sih enggak lah kayaknya. Tapi ya itu tadi kayak gue bilang. Kan kemarin semalam tuh gue bilang bahwa ini kesempatan terbaik United untuk mengalahkan Liverpool dan alhamdulillah ya kejadian kan gitu. Secara moral ini akan bagus buat buat United, buat mental anak-anak itu gitu loh. Itu sih menurut gue. So thank you sekali lagi udah nonton Porsalang. See you in the next episode. Kita akan ketemu Sheffield midweek ya kalau gue nggak salah ingat ya, Kamis gitu gue lupa lah. Ya Rebo, dan weekendnya kita ketemu Arsenal gitu. Itu aja sih dari gue. No time to celebrate too long. On to the next. Ya. Thank you very much. Sekali lagi, see you in the next episode. Dadah. Bye guys. Tahan.